Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan. Dia tak pernah membiarkan kita. Dia selalu membimbing dan menuntun dengan firman-Nya. Kini, firman-Nya akan disampaikan dari Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak hidup menurut kehendak dunia ini, tapi kami hidup menurut kehendak Tuhan berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu ini, supaya firman dapat diterjemahkan dalam bahasa yang dapat dimengerti, dan semua yang mengikuti bisa menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya, amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13, begini dikatakan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, nama Amos artinya penanggung beban. Dia sebagai peternak domba, Amos 1 ayat 7, Amos 1 ayat 1, dan sebagai pemungut buah ara hutan, Amos 7 ayat 14. Dia berasal dari desa Tekoa yang terletak 6 mil sebelah selatan Bethlehem dan 12 mil sebelah selatan Yerusalem. Amos dipanggil dan ditugaskan oleh Tuhan untuk menyuarakan tentang penghukuman akibat dari kebobrokan sosial dan moral yang dilakukan oleh pemimpin bangsa, orang-orang kaya, dan pemimpin agama terhadap kaum miskin dan rakyat kecil. Padahal mereka ini beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi dicelah dan dibenci oleh Tuhan karena ibadah itu tidak sesuai dengan cara hidup sehari-hari. Mereka memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Amos 5 ayat 21-23. Kejahatan yang dilakukan pertama, mereka mengubah keadilan menjadi ipuh, ayat 7a. Ipuh merupakan tanaman yang pahit rasanya. Ini merupakan kiasan yang mendatangkan kepahitan, mendatangkan penderitaan akibat dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Kedua, mereka mengempaskan kebenaran ke tanah, ayat 7b. Sejatinya kebenaran harus dijaga, dihormati, ditempatkan di atas segalanya, tapi ternyata terbalik, dicampakkan ke tanah untuk diinjak-injak. Kebenaran tidak dihargai lagi,
kebenaran dilihat sebagai sesuatu yang tidak berarti. Ketiga, mereka menginjak orang lemah, mengesampingkan orang miskin, mengambil pajak yang tidak sesuai, menerima uang suap. Ayat 11a dan 12b. Sehingga hukum, kebenaran, keadilan dapat dibayar, dapat diatur dan dikendalikan oleh orang yang berkuasa, orang yang punya uang. Akibatnya orang yang miskin dan lemah sangat menderita. Yang keempat, mereka benci kepada yang memberi teguran dan yang berkata dengan tulus ikhlas di pintu gerbang. Ayat 10. Pintu gerbang adalah tempat pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan mereka tidak mau ditegur sekalipun telah melakukan kejahatan. Tidak mau ada orang yang berkata jujur. Ini gambaran keadaan umat yang sangat bobrok dan sangat berbahaya. Makanya poin yang kelima, mereka mempersulit orang yang melakukan yang benar. Mereka menjadikan orang benar terjepit. Ayat 12a. Orang yang mau melakukan kebenaran berada dalam ancaman. Karena itu orang yang berakal budi berdiam diri. Karena waktu itu waktu yang jahat. Ayat 12. Orang jadi pesimis, berdiam diri, masa bodoh dengan kejahatan yang terjadi. Sebab kalau ada yang menentang, mau melakukan kebenaran, orang itu akan menerima akibatnya. Sekalipun orang yang berakal budi berdiam diri, sekalipun manusia berdiam diri, masa bodoh dengan kejahatan yang terjadi, tetapi Allah tidak berdiam diri. Allah tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Dia yang menciptakan bumi ini. Dia bertindak mengubah kekelaman menjadi pagi. Menimpakan kebinasaan atas yang kuat dan atas tempat yang berkubu. Ayat 8 dan ayat 9. Ini gambaran Tuhan sendiri yang bertindak menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Tuhan melawan ketidakadilan. Sebagaimana tema khotbah ini. Sehingga mereka yang mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang tidak adil, mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang tidak benar, semua itu menjadi tidak berguna dan akan sia-sia. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Ayat 11b. Segala sesuatu yang didapat, yang diperoleh, apakah itu jabatan, kedudukan, pangkat, kekayaan, ketenaran, popularitas, terpilih sebagai DPR, apakah kabupaten, kota, provinsi, pusat, DPD, terpilih sebagai eksekutif, kalau semua itu diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak adil, dengan memeras orang lemah, mengambil milik hak orang lain, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, semua itu tidak akan bermanfaat. Semua itu tidak dapat dinikmati, tidak mendatangkan kebahagiaan, malah mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Sebab Tuhan sendiri yang akan melawan. Dan Tuhan yang akan mengubah situasi yang kelam, situasi yang mati, mendatangkan fajar pagi yang baru. Pagi yang cerah, yang memberi semangat dan harapan baru bagi yang lemah, bagi yang miskin, bagi yang terpinggirkan, termarginal. Dan karena itu kita diajak untuk bangkit. Lakukanlah
keadilan dan kebenaran dalam segala segi kehidupan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini dapat kami pahami dengan baik, dan itulah yang akan kami tindak lanjuti di hidup ini. Semua yang mengikuti perenungan firman ini dimanapun mereka berada, biarlah semua dikuatkan, diteguhkan, dan diberi semangat lagi, supaya kami terus bersemangat untuk melakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup ini. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan juga kuatkan, teguhkan ketika menghadapi tekanan-tekanan oleh karena ketaatan, kesetiaan melakukan keadilan dan kebenaran di hidup ini. Biar Tuhanlah yang membela, Tuhanlah yang bertindak, supaya kami hidup berkemenangan dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menyertai, menjaga, menolong, memberkati dan menyelamatkan-Mu kini dan selamanya. Amin. Trims.